suka ngobrol. Dia suka ngobrol. Ayo kita ngobrol di obrolan dokter Gajaga. Selamat pagi, sore, malam, lepas libur. Apa kabar KBT semua? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi bersama kami Di obrolan dokter Gajaga. Gajaga. Nggak bagus ya kalau misalnya itu ya openingnya ya. Kalau jauh-jauhan Sudah biasa. mudah-mudahan jelas ya didengar sama yang lain. Ya. Oke guys, jadi setelah berapa lama kita nggak Stop dulu, sebentar dulu. Sebelum itu kami tetap selalu berterima kasih kepada seluruh subscriber, follower Instagram, subscriber YouTube. Parah. Berkat kalian semua kami Instagram obrolan dokter Gajaga sebentar lagi menembus 100 follower di Instagram. Gelo. Itu sukarela semua ya, kita nggak ada yang beli untungnya ya. Iya. Berkat kalian hampir semua. Mau beli kita. Enggak sih. Beli 1 juta follower lah ya. Berkat kalian semua teman saya bisa beli tiang micro D. Bener, tiang mic. Gitar baru, keyboard baru, monitor baru. Oke. Silakan Mas Bagus. Iya, jadi kita hari ini mungkin nanya kabar karena kita udah lama nggak ngobrol sama pendengar kita. Kan selama ini kita cuma update story di Instagram doang kan tuh. Ya. Jadi apa aja nih Kang Dika kemarin sudah melewati bulan puasa kan ya? Bulan puasa, terus Idul Fitri. Bagaimana setelah Idul Fitri? Apakah menjadi pribadi yang lebih baik atau bagaimana? Semoga aja ya, insya Allah ya. Gak bisa menjamin dengan segala operan-operan yang ada. Baik. Ada hobi-hobi baru mungkin Kang Dika? Hobi masih olahraga? Olahraga masih. Kan dari terakhir ngeposting kita di YouTube ya. Kegiatan terakhir itu olahraga. YouTube, Instagram. Kan ada yang baru ngeliat YouTube lagi mungkin. Kan di Instagram kan kita sering update ya. Iya. Di YouTube belum update kita olahraga. Belum update kan? Belum. Dari yang terakhir update di YouTube sampai sekarang kan berarti panjang tuh. Oh iya. Jalanan kan. Iya. Tapi Kang Dika tuh masih nge-gym kan ya? Masih. Gimana caranya biar konsisten nge-gym ya? Saya udah mulai malas olahraga nih. Keluarin duit. Jadi biar tahu, aduh, saya nggak boleh rugi. Bener sih. Harus hadir. Bener. Wah iya lagi. Sejuta, satu kali pump, sejuta gitu. Harusnya udah mulai malas soalnya. Remon turun. Gitu. Kalau Mas Bagus harus ada demi dia gitu. Harus. Apa tuh? Demi duit maksudnya. Dia itu duit. Benar. Nggak ada sih nggak demi siapa. Benar. Demi sehat. Prestasi terbesar di hidup adalah sehat. Olahraga sehat. Benar. Bang Adi, bagaimana Bang Adi sebelum makin jauh Kang Dika? Saya hobi baru paling akhir-akhirnya sih bulu tangkis lagi ya. Maksudnya teman-teman obrolan dokter Gajaga kami bertiga ya sama bintang tamu yang lain lah meramaikan bulu tangkis yang cupu ini. Paling apa lagi seru ya? Lah ya mainnya masih ya. sama ngurus akuarium. Oh akuarium benar. Sama game oh ya paling sama pulse rank lah. Game kita pulse rank kita Honor of King. Iya jadi kita kayaknya harus nemu party 5 ya. Hai admin Honor of King boleh invite kami ya. Enggak nih ini dulu aja lah follower kita mungkin yang main Honor of King ya kita masih butuh 2 orang lagi ya. Untuk ngisi slot langsung bikin kita satu squad. Jadi langsung bisa yang jungler pro player let's go langsung daftar ke kita ya. Kalau mau. Sama mid lane ya. Mid lane sama jungle yang dicari. Sama jungle ya. Paling dari saya sih itu paling ya jaga udah seperti biasa lah gitu-gitu aja IGD ruangan sama lah. Mas Bagus. Ya, pokoknya 2026 kan target kita adalah sehat fisik dan sehat mental. Ya. Fisik dan mental. Fisik dan mental. Fisik dan mental. Nah, jasmani rohani. Ya, jasmani rohani. Gimana? Sesuai dengan WHO ya. Oh ya benar. Fisik sehat, mental juga harus sehat. Amin. Ya gimana Mas Bagus?
Jadi kita mungkin cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman terakhir aja kali ya terkait pasien-pasien, biar supaya teman-teman juga ngedengerin bagaimana sih kondisi kesehatan di masyarakat di Indonesia dan khususnya juga di tempat kita kerja atau di pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin dari Bang Adi ada cerita-cerita apa yang apa ya emosional atau yang Hmm, bisa diceritakan? bisa sih. Paling ini sih bukan di tempat kerja kita sih ya. Di Mhm, tempat kerja kita kan di Jakarta, mhm, bukan di sini. Ini sih pengalamannya lebih ke teman saya. Teman mhm, saya orang sipil biasa, sipil biasa. Pekerjaannya bukan kesehatan, bukan apa? Nakes gitu bukan. mhm, Jadi di kota Tayan nih kalau nggak salah namanya Tayan, Kalimantan Barat. Tayan mhm, itu sekitar mungkin 3 jam kali ya dari 3-4 jam kali ya dari Pontianak. Tayan pokoknya daerah bukit pegunungan hutan gitulah. Saya pernah lewat sana karena kira emang hutan sih. Itu kira-kira 2 minggu yang enggak 3 minggu yang lalu sekitar pas Lebaran lah, pas mhm, Lebaran, pas Lebaran. Jadi dia itu lagi ke rumah kakeknya di Tayan itu. Dia kan orang Pontianak, lagi ke mhm, Tayan. Tiba-tiba dia chat saya sambil buka lah ya, saya lupa juga dialognya. Jadi dia itu eh, ke menghubungin saya, mhm, ngechat. Pertama ngechat saya, dia bilang boleh telepon nggak? Dia bilang saya boleh, telepon aja. Nah intinya pas lagi telepon itu dia menceritakan bahwa kakeknya itu lagi sesak nafas. Ya, sesak nafas, mhm. keringat dingin, Jadi susah untuk intinya minta minta konsul lah ya, ya maksudnya lewat dia telepon dia ya? tanya posisinya dia harus ngapain nih. Pokoknya Mhm. pasiennya itu kakeknya ini mungkin sekitar 60-an lah ya, 60-an. Lansia berarti ya? Dan siang sesak nafas dari jam dia nelpon sekitar jam setengah 9, jam 8, jam setengah 9 malam. Dia sesaknya dari jam 6 sore, setengah 7 lah. Mulai Jadi ya mulai sesak ya? sesak, keringet dingin. Tapi menurut dia sih belum ada nyeri dada, tidak ada nyeri dada. Sesak nafas, tidak ada mengi. Mengi itu bunyi ngik gitu, nggak ada. Mhm, Demam batuk pilek nggak ada. Jadi cuma sesak nafas, keringet dingin. Nah, saya bilang udah ke Vaskes belum? Ke rumah sakit terdekat atau puskesmas? Nah, dia bilang fokus ke sudah. fasilitas kesehatan ya, guys, Ya, fasilitas kesehatan, jadi dia sudah ke puskesmas terdekat dan eh di sudah diperiksa sama dokter di sana bahwa dibilangnya itu infeksi paru ya kalau nggak dia salah ya? infeksi batuk, ya ISPA lah, bilangnya ISPA. Infeksi paru, oh, Disuntik anti radang, kasih mhm, obat-obatan biasa, dipulangin. Nggak ada, saya juga nggak tahu sih sistem di sana gimana, apakah ada EKG, kita kan nggak tahu ya. EKG, mhm, oksigen, saturasi segala macam, apakah ada di sana, saya nggak tahu. Tapi diinfokannya katanya baik-baik saja, tidak dijelaskan juga sakitnya ke arah mana, detailnya iya, kemana. Terus mhm, tidak disarankan juga untuk ke rumah sakit yang lebih besar, maksudnya eh, tempat kesehatan, fasilitas kesehatan yang lebih lanjut gitu loh, nggak ada. mhm, Nah setelah itu sambil di video call, memang kondisi umumnya memang sesak, sesak nafas, susah untuk komunikasi, terpasang ini ya selang apa oksigen, oksigen, asalkan ya oksigen. Sesak, saya cuma bisa bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu curiganya semua itu karena jantung kelihatan dari ininya, dan riwayat obat-obat yang dikonsumsi sama pasien pun obat-obatan jantung, gagal jantung. Terus eh, udah setelah itu saya bilang udah ke rumah sakit aja, mau nggak mau harus ke rumah sakit terdekat, mau beda setengah jam, sejam, haruslah ke sana daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah setelah itu ya, oh gitu ya dok, yaudah deh saya gue berangkat aja deh katanya. Diantar lah sama yang nggak tahu dari mana, kita ambulan warga saya nggak tahu. Naiklah mobil, selang 1 jam mungkin saya dikabarin lagi sudah tidak ada. Ya, maksudnya nggak ada nafas, nggak ada nadi, saat itu masih belum sampai fasilitas kesehatan dan masih di mobil, nggak ada lagi, jantungnya berhenti, tidak ada respon, nggak ada nafas lagi. Jadi teman saya balik lagi ke Tayan itu, nggak diterusin mhm, lagi ke rumah sakit yang tujuan, balik ke kampung lagi buat dicek, dinyatakan meninggal dunia.
Ya gitu sih paling pengalaman bukan pasien saya sih sebenarnya ya, bukan pasien kita di tempat kerja, tapi saya juga bingung sih mau Tapi membahasnya itu di salahnya, bukan salah sih ya, kurang bukan tepatnya salah. itu di mana masalahnya sebenarnya itu apa? Apakah di fasilitas, jarak, atau kelengkapan sarana prasarana di tempat fasilitas kesehatannya, atau sistem Tapi itu perujukan, saya nggak ngerti juga salahnya di mana. Maksudnya dengan keluhan maksudnya masih bisa diselamatkan mungkin ya. bukan masih bisa diberikan pertolongan lah. Iya, masih bisa diberi Cuma pertolongan yang kalau terbaik lah buat pasien. Mungkin aja bisa umurnya makin panjang kan, kita nggak tahu. enggak tapi enggak tapi Jadi, kalau selamat atau enggak sih agak agak terlalu jauh lah ya. Maksudnya ya setidaknya pertolongannya belum lebih diberikan layak secara lah, lebih maksimal. layak, Iya, lebih layak, iya. lebih layak tepatnya. Jadi saya, Harapannya sih sebenarnya diberikan pertolongan yang lebih baik lah ya harusnya. Bukan harusnya, bisa. Kang Dika gimana Kang Dika? Kang Dika ngantuk nggak sih? Enggak. Itu biasanya sih kalau kita bilangnya masih ada ruang untuk memberikan terapi yang lain kali sebenarnya. Kalau iya, ya lebih layak lah. ruang lengkap. Cuma kalau saya dengar dari ceritanya Bang Adi sih emang itu saya nggak ngerti sih. Tapi kalau di telepon itu kan berarti mencekam banget ya. Di video call lagi ya. Iya, video Maksudnya call. di video call kita ngelihat orang sesek, terus dimintain Semuanya pendapat, panik, sekelilingnya ya panik. nggak ada yang ngerti sama sekali. Dia ngasih lihat semua obat-obatannya, ya Terus jantung. kamu kalau saya ngasih apa ya pendapat sih, saya agak mungkin sarannya untuk siapapun dokter-dokter kayak kita juga termasuk kita ya. Maksudnya walaupun kita tidak bisa memberikan atau mempunyai keterbatasan untuk memberikan terapi, obat-obatan ataupun fasilitasnya memang sangat terbatas, mungkin kita bisa ngasih edukasi lah ya. Maksudnya kalau saya dalam posisi di dokter di puskesmas di daerah Tayan tersebut yang menerima pasien seperti itu, mungkin sih saya walaupun saya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi harus paling nggak dikasih edukasi bahwa ini kemungkinan karena jantung gitu, iya nggak sih Bang? Ngerti ya maksudnya? Gambaran singkat gitu, sakitnya ke arah mana. Dan maksudnya juga itu kan mengancam nyawa ya. Mengancam nyawa kalau misalnya kita udah ngelihat udah sesak napas, keringat jagung, keringat-keringat yang gede-gede, terus akar lu udah dingin, udah agak biru, itu kan maksudnya seenggaknya walaupun kita emang mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, saya juga mungkin di posisi itu nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada yang bisa saya lakukan juga gitu. Cuma mungkin kalau saya akan berusaha untuk ngasih tahu ke keluarga bahwa ini kondisinya mengancam nyawa gitu. Dan tidak ada pilihan lain selain untuk kirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Gitu. Ya dengan segala resikonya ya. Maksudnya resiko untuk rest di jalan pun yang seperti yang memang sudah terjadi ya memang bisa terjadi gitu loh. Mungkin kalau saya itu sih ya. Kalau buat saya sih menyayat hati ya. Karena itu menyeramkan sekali sih kondisinya. Menyeramkan sekali. Iya, Kang saya Dika, ada. Kang Dika. Coba Kang Mas, gimana Kang Mas? Kenapa? Ada pendapat mungkin. Tapi Kang Mas ngerti ceritanya kan nih kan? Ini Ya, Bang Adi nih, Bang Adi Iya, nih. iya. Lagi diem di telepon. ya. Oi, oi, oi. Nih kakek gua sesek nih. Oh iya coba lihat kata. Ini takutnya kan tadi Kang Dika nggak kan? Enggak kok, enggak. Oh iya. Cuman lagi itu mencoba memposisikan jadi misalkan kalau saya jadi dokter kan, dari dokter di Enggak dimanapun gimana pun itu. pendapat apapun terkait Karena itu menurut Kang Dika. karena kalau misalkan masalah jantungnya gitu ya kadang kalau misalkan kita periksa nih, nggak ada rongki, nggak ada wheezing kalau sesek tiba-tiba misalnya gitu kan, mungkin bisa ngarah ke situ. Tapi kalau fasilitas kesehatannya benar-benar terbatas banget dan nggak ada, mungkin untuk ngarah gitu ke jantung itu kan emang agak bingung ya. Kalau misalkan ternyata misalkan dicek, "Oh ada rongki nih, oh ini mungkin itu infeksi paru doang." Tapi ternyata mungkin sebenarnya alo disertai dengan STEMI dan sebagainya kan kita nggak tahu ya, yang itu kan. Nah terus makanya saya mungkin mikirnya masih ke si pneumonia misalkan gitu kan, "Oh ada rongkinya nih," tanpa memikir si jantungnya mungkin. Nah terus kalau nggak ada EKG kan saya bingung ya kalau di ini mungkin ya tadi harusnya ngelihat keringat jagung dan sebagainya ya. Iya. Itu Iya pendapat sih nggak sebenarnya memang kalau nyawa kan nggak ada yang tahu ya. Kita benar. di IGD aja meskipun udah jelas tuh jantung gitu kita terapi tiba-tiba, Ngeres. ARES
Itu kayaknya udah deh, yang itu jangan deh. Kayak Yang itu terlalu spesifik itu, Kang Dika. maksudnya nggak ada yang Yang tahu, itu bisa tapi itu jadi spesifik, jangan terlalu spesifik ya. spesifik, iya. Ya enggak sih, tetep nggak tahu sih, tapi kan maksudnya kalau ada pasien sesek, terus nyeri-nyeri ulu hati dada, itu kan kita tetap cari tahu yang kira-kira paling mengancam nyawa dulu kan. Maksudnya yang mana yang paling mengancam nyawa. Maksudnya kalau pneumonia kan Batuk ya pilek demam. maksudnya mengancam nyawa, tapi kan maksudnya tidak dalam waktu dekat kan. Sangat Kalau tiba-tiba. pneumonia iya, bukan yang tiba-tiba gitu. Cuma ya kita harus praduga bersalah dulu kan. Kita singkirkan penyakit-penyakit yang kira-kira memang akan mengancam nyawa dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ya itu sih, saya juga karena saya juga maksudnya secara terapi selama ini juga sering banget kan kita menghadapi posisi di mana kita nggak terlalu bisa ngapa-ngapain lagi kan. Jadi ya senjata kita ya memberitahu ke keluarga Ya, cuma bahwa bisa edukasi doang sih. Ada waktunya di mana kita ya cuma bisa memberi pemahaman ke keluarga apa yang menyebabkan kondisi pasien jadi separah ini gitu. Bahkan bisa sampai meninggal dunia gitu. Ya, edukasi doang. Dan saya rasa posisi dokter di puskesmas tersebut dalam posisi itu gitu. Dan saya nggak tahu maksudnya sudah dijelaskan atau belum gitu. Mudah-mudahan sih sudah ya. Iya, semoga sih udah. Itu sih. Pokoknya intinya Itu pas kalau udah ya. dengerin teman saya kan teman saya ya, maksudnya ya lebih saya menyayangkan aja sih. Maksudnya kan itu teman saya soalnya. Saya juga bingung harus ngapain via telepon. Cuma bisa suruh bawa. Jaraknya aja 1,5 jam atau 2 jam lah dari peta tuh, lumayan Tapi jauh juga sih. selama teleponannya lama itu, Bang? Lumayan sih, 15 menit 20 menit tuh ada kayaknya. Selama teleponan apa aja? Apa misalnya ada obat-obatan atau apa? Iya, obat-obatan jantungnya lengkap sih. Obat-obatan pilar gagal jantungnya. Spironolactone, furosemid, apa kemarin itu ya, valsartan ya, ISDN, nitrocaf, apa lagi ya, lengkap sih obat jantungnya. Iya. CPG. Berarti memang kan sebenarnya riwayat sakit jantung kan? Obatnya lengkap, ada 6 atau 7. Maksudnya kalau kita udah anamnesis ada riwayat sakit jantung kan pasti curiga ke arah sana duluan gitu. Cuma ya memang udah jalannya mungkin ya. Iya, ya intinya ya semoga pemerintah bisa memperbaiki ya, saudara-saudara. Jangan cuma pemerintah jangan cuma ngurus gitu kan. Nah, terus juga mungkin apa ya, salah satu yang di tempat kita juga, di negara kita yang paling susah adalah kesehatan tuh di promotif sama preventif sih ya. Maksudnya kayak promotif preventif itu kan gimana? Targetnya? Enggak, maksudnya biasanya pasien memang datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang memang sudah parah gitu, karena mereka lewat di promotif preventif berharap kuratif, tapi kuratifnya udah susah. Dan maksudnya pada saat datang ke kita pun sudah kita coba untuk lakukan kuratif, mencoba untuk misalnya gini lah, pasien DM, pasien diabetes datang mungkin ke dokter spesialis penyakit dalam gitu kan, atau anak gizi buruk gitu, datang ke dokter spesialis anak, konsultan gizi gitu, gizi endokrin metabolik, terus udah dikasih tahu nih cara makannya gimana, udah dikasih tahu apa aja harus dikasih, udah nih selama di perawatan dicoba untuk di-maintain sebaik mungkin. Pada saat pulang kan kita kan nggak bisa ngecek lagi kan Dia kemakan apa, kemana. Kebanyakan pasien ya itulah ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih diperhatikan lah ya kesehatan di tempat kita tercinta ini. Coba kalau Kang Mas ada ini nggak pengalaman di kerjaannya, ada pasien unik lah dari terakhir kita posting sampai sekarang ya, yang sangat-sangat mulai teringat. dari yang paling teringat apa ya, yang ditelepon dokter spesialis kali. Ya ada disuruh tindakan ini cairan kan, kaget tuh. Terus Ya itu seru lagi jaga hal seru lah ya. Lagi jaga di mana? Di IGD.
Lagi jaga IGD Mhm, terus IGD terus ada ada pasien pasien mhm, pasien dokter keluhan spesialis, terus keluhannya keluhannya apa pasiennya? sesek, Sesak napas? heeh, terus malam-malam disuruh itu kan, tarik cairan, oh ya udah tarik cairan, bareng lah sama Adi tuh bla 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 Oh, gitu kan. jadi sesak napasnya karena ada cairan di paru-paru. Mhm. Setelah dilaporin ke dokter spesialis Dokter spesialisnya menyarankan nelpon duluan untuk malah, nanti heeh, ada pasien gini 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 ya. Bukan oh bukan iya, bukan Dika yang periksa. Oh iya dok, ya udah tarik cairan, itu yang pertama, tapi kalau itu kan tua, jadi jelas mhm, ya. Nah, yang mhm, paling menarik itu adalah ketika ada anak usia di bawah 15 Mmm, tahun dateng, sesak napas. Hah, mhm. mhm, sesaknya apa nih, asma kali ya? Lah, mhm, kok paru kirinya tidak terdengar seperti paru kanan? Coba kita ronsen, ah, kok ada cairan di paru kiri? Dari mhm, kapan? Dari 3 hari kalau nggak salah 3 hari, sesak napas itu dari 3 hari ya. mhm. Cepet banget sesak napas, kenapa nih? Ada batuk nggak ada, ini nggak ada, ternyata ada cairan. Nah, itu tuh yang menarik tuh, oh, Maaf, umur segini kenapa tuh? anaknya besar? Gede, gemuk Oh, gemuk, gede gitu kan. Kalau kurus kan biasanya kita mikir ke arah yang, "Oh ini kayaknya ini nih," gitu ya, kayak itu gitu. Ini TB heeh, TBC karena paru, mhm. heeh, terus ada ini nggak, habis ketendang bola kek, habis apa kek gitu kan, ada Trauma, riwayat trauma gitu trauma, kan, riwayat mhm, trauma, nggak ada. Wah, kok tiba-tiba nggak ada ya, demam nggak ada, batuk kali, enggak, berat badan nggak turun dan sebagainya, tiba-tiba aja sesek katanya. Aneh banget. Nah, udahlah, akhirnya diperiksa dan sebagainya. Itu kasus yang pertama. Itu menarik tuh soalnya tapi akhirnya Kang Nika cari tahu kenapa akhirnya dia menemukan cairannya? itu pun kalau Nggak pas nggak dibaca normal nggak sih? nah, jadi dari hasil kultur si cairan cairan paru, itunya, parunya mhm, itu mhm, tidak ditemukan mikro Organisme oh, apapun bakteri gitu ya, dan sebagai tidak ditemukan mikroorganisme di cairannya. Warnanya ya bening, warna bening, bukan bening ya? kuning Lupa. bening nggak Nah, sih ya kalau nggak salah? bening. Nah, cuman entah gimana ceritanya sama dokter spesialis yang lain dicekin lah, tes yang lain tapi ada positif tuh, apa lupa tuh, yang arah ke mananya. Nah, itu dicurigai ada adanya infeksi di pleuranya. Jadi Ini gue sensor sih entar nih. ya nggak apa-apa iya, sensor. Dicurigai pleuritis TB. mhm, Nah, itu nggak tahu tuh kok akhirnya kan saya belum baca-baca lagi ya, mungkin nanti mesti mhm. baca-baca lagi. Itu kasus yang pertama. Terus kalau kasus yang lain yang menarik itu adalah yang lagi banyak ya, yang tren sekarang itu adalah campak. Campak. Oh, oh Itu tuh iya, kasusnya campak. banyak banget, entah Anak kenapa kecil, tiba-tiba naik, nggak heeh. dewasa. Dan yang paling menarik adalah ketika ditanya, "Riwayat imunisasinya gimana?" Mhm. "Tidak, Nggak kenapa ada. tidak diimunisasi? Saya kan dari suku sekian." Ah, Sekian suku sekian, sekian itu untuk suku bilangan iya angka iya, sekian. suku ini, suku Iya, itu, gitu. Nah, suku terus A, suku B suku A, gitu. suku B, terus saya mikir, Mhm, terus kalau suku A, suku B imun gitu terhadap semuanya gitu, maksudnya kayak ada, iya. siapa Memang lu gitu? Lu punya memang akses sama Tuhan di sebelahnya gitu, punya orang dalam tapi sono. tapi campak emang takut sama suku tersebut Suku mungkin. tertentu ya, saya nggak tahu ya. Heeh, Itu hampir mhm, semuanya rata-rata kayak gitu, yang kena mhm. campak itu ibaratnya kalau 10 pasien, 9 pasien itu bilang mereka tidak imunisasi. Satunya mungkin ada yang imunisasi tapi gejalanya pasti Lagi ringan, telat atau lagi batuk, telat. Biasanya lengkap. telat, Terus nah, itu telat suntik. telat suntik, kirain telat ya, heeh, Suntik ya, telat suntik, itu mhm, kasus. Terus kasus-kasus yang lain yang lagi banyak di kita paling ya itu salah satunya itu jantung tuh. Waktu itu pernah ada pasien, tapi bukan pasien saya yang terima, mhm. sebelah saya tuh teman jaga saya nanya, "Bang, ah, ini STEMI nggak?" "STEMI? Hah, emang ini STEMI ya?" "Iya STEMI." "Emang keluhannya apa, nyeri dada?" "Enggak." "Hah, keluhannya apa?" "Lemah anggota sebelah kiri." "Hah, terus, eee, stroke nggak?" "Enggak." "Tapi itu STEMI, telepon aja dokter A." Gitu kan. "Wah, tapi bener Bang STEMI?" "Iya, telepon aja," katanya. "Tapi sekarang udah nggak ada sih kelemahannya." Nah, jadi ada fase di mana ada kelemahan, tiba-tiba pas di IGD udah balik lagi, udah normal. Tapi EKG-nya ternyata penyumbatan itu. Teleponlah sama si teman jaga itu, "Oh, gini gini gini." "Oh iya itu STEMI."
jadi kata-kata dokternya itu bisa kayak gitu, itu salah satu gejalanya ada yang gitu, bahkan tanpa nyeri dada ya. Kan kita biasanya tuh Mmm. nyeri ulu hati, nyeri dada, ini bener-bener kayak stroke, tiba-tiba nggak stroke. Bukannya Berarti ini kayak ya Kayak semacam TIA ya, heeh, mirip transient iya, ischemic attack gejalanya, gejalanya. tapi penunjangnya mengarah ke STEMI. Yes. Sampai di CT soalnya, dari CT-nya aman makanya. Ya berarti emang makin ke sini makin banyak gejala ini ya? Itu. Dan usianya tuh bener-bener ternyata emang bener ya, makin ke sini tuh range-nya itu enggak yang 45 ke atas, tapi yang Bawah 32, 33 itu Iya lagi, pernah lagi ada yang saya rujuk tuh kan, iya. 20 umurnya ya? 33, 33 ya? 33, Ah, 30 33 tahun, tahun. STEMI total inferior ya kalau nggak salah? Ya Tuhan, TNI, iya. Oh, itu 3 tahun lagi berarti anjir. saya udah Itu lagi. nih umuran saya nih, nanti kalau Oh misalnya iya, tiba-tiba saya kayaknya keluar balik ke WC dulu bentar, pengen oh kencing. iya, bener, bener bener. Ya pokoknya bener-bener berbeda sih ininya, stroke aja ada yang kemarin ada yang 20-an nggak sih? Yang Ada stroke ya? Lupa saya. ada ya nggak salah ya? Ada, saya juga lupa lagi harus buka ini, entar lah, lewat aja skip. Itulah kalau bahas tentang kesehatan yang kita tuh kan sebenarnya yang kata tadi Mas Bagus ya, kalau Mhm, dilihat itu target kita tuh sebenarnya promotif dan preventif, tapi entah kenapa kita banyaknya di kuratifnya. mhm, Iya, kita mhm. berusaha balikin saya nggak tahu juga sih ya, apakah Tapi emang faktor susah sih, promotif preventif tuh lingkungan, susah, iya. kita berusaha edukasi ke pasien penduduk sekitar, tetep susah sekali untuk balikin, maksudnya bukan balikin sih, susah banget untuk meningkatkan Menumbuhkan promotif preventifnya itu di fase pertama. Ya sebenarnya kalau saya nggak tahu ya, kalau buat saya sih dan pernah saya baca promotif preventif itu tanggung jawabnya di kita masing-masing, di diri iya, kita membawa kita sendiri. Di situ Ya, promotif sama preventif sangat berperan gitu loh. mhm, Tapi kan sayangnya mungkin, karena ini sih saya dari observasi aja ya. Selama ini kan kita kalau ngelihat pola pertama pola makan lah ya, maksudnya sarapan dan segala macam. Mungkin orang-orang, terdahulu itu dengan sarapan yang dengan jumlah kalori, karbohidrat, protein, dan lemak sekian itu aktivitas fisiknya mungkin dulu banyak ya, banyak. nggak kayak sekarang. Berarti dengan jumlah kalori yang sama mungkin, tapi aktivitas fisiknya beda, ya lama-lama itu sih biasanya yang akan menyebabkan banyak penyakit-penyakit degeneratif yang terjadi saat ini ya. Penyakit degeneratif tuh ya kayak hipertensi, terus diabetes, gitu-gitulah. Kesehatan oke, emang gimana gimana? lanjut. Coba kalau dari Mas Vegas gimana Mas Vegas? Ada yang unik nggak Oh, saya sih di bidang mungkin kalau tadi ngomong kasus-kasusnya saya lebih ke itu aja ya, eee, saya tuh kemarin ada pasien di ICU. Saya udah lama banget jadi gini ya guys, kita karena sering banget menyatakan, kematian ya, kita kan sering banget ya, kadang-kadang tuh, eee, kita ya harus berusaha untuk nggak mungkin kita setiap menyatakan kematian kalau dia nangis-nangis kita ikut nangis kan, nggak mungkin gitu loh. Cuma kemarin tuh entah kenapa ada di ICU itu, bapak-bapak pasiennya umur 50 tahun dan memang kondisinya udah nggak bagus juga, dengan sirosis hepatis, eee, udah hiperbilirubinemia udah kacau. Kebetulan beliau itu proses untuk sampai dengan meninggal dunia itu panjang banget. Nih, ini bayangin ya, bayangin guys, jadi kan kalau yang kita tahu, kalau, PEA itu pasti udah apnu dong, ya nggak sih? hmm, Apnu baru PEA, rest ya kan? hmm. Beliau enggak, beliau PEA udah nggak jelas EKG-nya, tapi masih ada napasnya, dan itu berlangsungnya lama. Tapi itu setelah akhirnya kan edukasi-edukasi, kita kasih pilihan, intubasi dan segala macam untuk pasang ventilator, tapi sifatnya bukan untuk, mengembalikan kondisinya jadi lebih baik.
Akhirnya sih keluarga DNR memang. Karena kalau dari klinis kan memang sudah sangat ya pasien sirosis ya, klinis pasien sirosis, asites, kaheksia gitu. Tapi ya itu lama banget untuk akhirnya bisa dinyatakan meninggal dunia. Jadi EKG itu PA-nya sudah sangat lama. Saya ngecek heart rate sama ngecek nadi karotis itu berkali-kali tetap nggak ada. Cuma nafasnya masih ada. Walaupun napasnya agonal ya, agonal napas itu yang. Cuma itu bertahannya lama banget. Sampai akhirnya ini sih saya tidak menghubung-hubungkan ini semua, cuma yang terjadi seperti ini gitu. Akhirnya datanglah adiknya kalau nggak salah. Ya keluarga, adik sama kayaknya adiknya ya berdua gitu, perempuan. Saya juga tahu adik karena saya nanya. Karena dari awal saya edukasi tuh sama istri sama anaknya gitu. Terus ada datang adiknya, cewek berdua. Ini pasiennya kebetulan bawa bapak. Di situlah akhirnya nangis, berdoa segala macem. Dah, akhirnya bisa saya nyatakan. Dan itu adiknya itu berdua nangisnya buset. Ampun, nangis meraung-raung sejadi-jadinya di ICU. Itu gila. Itu saya nggak tahu kenapa ya. Tapi itu menyayat banget sih waktu itu. Menyayat hati banget pas nangis-nangis meraung-raung. Wah, kelihatan kayak gangguan disosiatif gitu loh jadi adanya. Kayak dia tuh nggak bisa ngomong, lemes, gerakannya nggak beraturan. Nggak sadar Ya lah itu ya. sih. Iya, maksudnya ya di dalam medis ya kita nggak bisa pastikan juga itu apa yang terjadi ya sebenarnya ya. Tapi kejadiannya seperti itu sih. Dan itu udah sekian lama saya tidak terlalu ambil hati, tidak simpati terhadap kejadian-kejadian meninggal dunia, cuma di situ entah kenapa terlalu menyayat hati saya gitu. Saya nggak kuat sampai saya selesai. Saya selesai itu saya langsung pergi, langsung nyari aktivitas lain. Biar supaya mood saya seharian bagus lagi. Kirain Gitu. langsung ke WC langsung. Enggak sih. Enggak. Untung sih enggak Enggak ya. ya. Enggak sih untung. Untung masih enggak sih. Aduh. Ya gitu-gitulah ya kejadian-kejadiannya. Ya, Ya begitulah. semoga kita Tetap sehat-sehat selalu ya. Ya. Tetap sehat, umur panjang, banyak rezeki. Ya jangan panjang-panjang banget juga kali. Amin Umur aja dulu. Biar Nah, bisa panjangnya semana. biar bisa ngelawan 2029. Anjay. Ya, amin aja 2029 dulu. ya. Ya, gas. Kita bikin dapur kali ya. Boleh Dapur sih. ODGJ, dapur ODGJ. Iya. Dapur obrolan dokter nggak jaga. Para donatur untuk membangun dapur ODGJ. Yoi. Emang dia doang yang belum punya dapur. Iya. ODGJ juga boleh kali punya dapur. Kita akan menganggarkan baju ODGJ. Sekian. Ya, semoga kita bisa lebih sering bikin konten lagi ya. Ya, terima kasih banyak. Nggak tahu sih. Ini dari 2 tahun yang lalu anjir. Doa kita semoga lebih sering bikin konten. Tapi kan sekarang kan kalau udah kayak ini gini kan, kan maju. balik ke ini settingan kalau yang kayak gini. Ya, ini awal kita gitu. Keren. Ya. enggak sih, tapi yang tetap yang harus kita syukuri adalah setiap kita bikin konten kita tetap seneng, Bro. Iya sih. Apapun Kita konten tetap modelnya. happy. Iya, kita selalu happy dan mudah-mudahan happy itu bisa menular ke teman-teman yang lain. Ya, yang nonton ya. Terima kasih banget ya pokoknya. Apalagi kalau dari awal sampai sekarang tuh kayak ODGJ. Terima kasih banyak. Iya bener, makasih banget, Rekan makasih banget. kerja. Ya pokoknya Teman-teman semua kerja, tempat kerja. Supportnya luar biasa sekali. Supportnya gila, keren banget, mantap. Kita juga nggak nyangka ya. Sejujurnya kita nggak nyangka sih bisa ada di titik sekarang. Dan ya apapun nanti kita ke depannya, mudah-mudahan kita tetap bisa berbagi kebaikan ya. Ya, amin. Oke, guys. Oke. Mungkin gitu dulu ya obrolan kita hari ini ya. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kabarnya semua. Dadah. Selamat Dadah, pagi, dadah. sore, malam lepas libur. Bye. Bye. Thank you.